Edwin Channel. Bu, kenapa pintunya tertutup begitu saja? Panik Herman saat pintu tertutup kencang padahal tidak ada angin. Itu tandanya tugas ASI akan segera dimulai. Jawab Yudarmi. Bu, apa ASI akan baik-baik saja? Tentu. Ibu tidak akan membiarkan ASI celaka. Sekarang kita pulang. Suarni akan marah jika kita terus-terusan berada di sini. Sambung Yudarmi. Tapi Herman tidak akan pulang ke rumah Bu. Yudarmi yang masih menatap pintu rumah Suarni menoleh mendengar ucapan Herman. Lalu kamu mau pulang kemana? Tanya Yudarmi sembari mengerenyitkan dahi. Herman akan menemani ASI dari kejauhan. Tepatnya di sana. Tunjuk Herman pada gubuk reot yang baru dia bangun. Yudarmi memutar kepala mengikuti arah telunjuk Herman. Saking fokus mengantarkan ASI, dia sampai tidak sadar dengan adanya gubuk kecil di pinggir jalan. Herman akan tinggal di sana sampai ASI pulang. Sayangnya tidak bisa, Man. Kalimat itu membuat hati Herman mencelos. Kenapa, Bu? Herman kan tidak ikut masuk. Man, jika kau tinggal di gubuk itu sendiri, tidak mungkin jika Suarni tidak mengganggumu juga. Siapa yang akan menolongmu jika traumamu kumat? Fokus ibu saat ini hanya untuk ASI. Tolong jangan membuat masalah baru. Ucap Yudarmi sembari berjalan pulang. Baiklah, Bu. Ibu pasti tahu apa yang terbaik untuk ASI. Jawab Herman dengan lemah. Bagus. Sekarang pergilah ke ladang. Garap kembali tanaman ibu yang busuk. Perintah Yudarmi. Jika sudah begitu mau tak mau Herman harus menurut. Walaupun sebenarnya tidak tega meninggalkan ASI sendiri di sana. Sesampainya di rumah Yudarmi langsung masuk ke ruangan belakang rumah yang biasa dia gunakan untuk melakukan ritual. Dibakarnya satu buah lilin. Lilin itu yang akan menjadi pertanda keberhasilan atau kegagalan ASI dalam bersemedi. Jika api lilin mati sebelum 1 minggu ke depan, maka itu artinya ASI gagal. Jika dia tetap hidup berarti ASI berhasil. Dan jika api lilin bergoyang seperti tertiup angin itu berarti ada yang tidak beres dengan ASI. 1 minggu ke depan Yudarmi akan terus berada di sana untuk menjaga lilin tersebut. Dia hanya akan keluar untuk mengantarkan makanan ASI. Baru 10 menit lilin dihidupkan. Api mulai menunjukkan pergerakan tanda ASI sedang dalam gangguan. Yudarmi memejamkan matanya untuk memastikan apa yang sedang dialami ASI di rumah kosong itu. Namun anehnya hanya kegelapan yang dia lihat. Berkali-kali dia mencoba, namun hasilnya selalu sama. Sedangkan di rumah Suarni, ASI sedang duduk bersila sembari mengucapkan ajian dengan husuk. Namun benar firasat Yudarmi, ASI memang sedang mengalami gangguan. Sebuah suara serak terus muncul di telinga ASI. Kedatanganmu ke desa ini akan menjadi jembatan balas dendamku. Kata-kata itu terus diulang-ulang diiringi tawa yang terdengar menyayat hati. Namun keteguhan ASI belum goyah. Dia sudah bertekad untuk tidak membuka matanya. Walaupun saat ini tangan dingin dan basah mulai meraba lehernya. Perlahan namun pasti, rabaan itu mulai berubah menjadi cekikan. Kalau saja cekikan itu tak langsung menghilang, sudah pasti ASI memilih untuk membuka mata karena hampir kehabisan nafas. Selain itu, rasa perih di leher akibat tergores oleh kuku tajam juga membuatnya hampir goyah. Namun untungnya bantuan Yudarmi datang di waktu yang tepat. Semakin lama semedi dilakukan, semakin banyak pula suara-suara yang berusaha membuyarkan konsentrasinya. Ada gelak tawa, ada yang marah, menangis bahkan mengeram. Tiba-tiba, dada ASI terasa sesak seperti ada yang tertarik keluar dari dalam dirinya. Dadanya membusung namun matanya tetap tertutup. Sesuatu yang tak pernah dia bayangkan ternyata bisa terjadi. Ruh tiba-tiba terpisah dari raga seperti dalam film-film. ASI bisa melihat dirinya sedang duduk bersila dengan mata terpejam di atas peraduan. Namun kini dia bisa berjalan ke sana kemari tanpa menggunakan tenaga persis seperti miminya kala itu. Apa mungkin kala itu bukan mimpi, melainkan ruh yang keluar dari raga seperti ini? ASI bertanya pada dirinya sendiri. Fokusnya beralih pada keadaan di sekitar. Anehnya rumah Suarni kini kembali terlihat terawat. Tidak seperti tadi saat dia masuk. ASI berniat keluar dari kamar, namun lagi-lagi sesuatu yang membuatnya terkejut kembali terjadi. Tubuhnya bisa menembus pintu. Wow, apa aku kembali lagi ke masa lalu? Ucapnya saat melihat keadaan rumah yang sangat bersih.
Rupanya kali ini Asi diperlihatkan bagaimana keseharian Suwarni ketika masih hamil kecil. Kasman yang bermata pencaharian sebagai petani setiap pagi pergi ke ladang dan pulang pada sore hari. Sedangkan Suwarni berdiam diri di rumah mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Asi kembali melihat keseharian Kasman dan Suwarni yang sangat bahagia. Keduanya tak segan melempar pujian saat melakukan suatu hal. Terlihat bagaimana cinta kasih mereka yang sangat besar dalam rumah tangga ini. Tak peduli hanya sepiring singkong yang menjadi makan malam mereka. Hanya pakaian lusuh yang Suwarni kenakan untuk menutupi tubuhnya. Hanya rumah sederhana tanpa barang berharga di dalamnya. Bahkan tanpa seorang anak yang mengisi hari-hari mereka selama 16 tahun. Namun keduanya tetap bahagia menjalani hidup. Apa aku hanya disuruh untuk melihat kebahagiaan mereka? Ucap Asi sembari berdiri di pojok ruangan menyaksikan pemandangan di depannya. Namun ternyata tidak. Saat Suwarni sudah terlelap di peraduan, ternyata Kasman diam-diam mengendap-endap keluar dari kamar. Kasman membuka pintu depan dengan sangat hati-hati. Melihat itu Asi merasa penasaran. Dia mengikuti kemana Kasman pergi. Ternyata langkahnya terhenti di depan sebuah rumah kayu tak jauh dari rumah Suwarni. Terlihat seorang wanita mengenakan pakaian minim yang menyambut Kasman di depan pintu. Dengan suara mendayu wanita itu langsung menggiring Kasman ke dalam kamar. Asi tidak menyangka, Kasman yang begitu terlihat menyayangi Suwarni ternyata tega mengkhianati sang istri. Padahal kurang apa Suwarni pada Kasman? Dia menerima segala kekurangan dan kelebihan Kasman. Mas, aku takut cintamu berkurang karena Suwarni kini bisa memberimu anak. Ucap sang wanita setelah melakukan pergumulan panas dengan laki-laki bejat di sampingnya. Itu tidak mungkin. Kita sudah menjalin hubungan ini lebih dari 10 tahun. Kenapa kamu masih meragukanku? Jawab Kasman sembari memeluk wanita itu. Mata Asi terbelalak mendengar usia perselingkuhan mereka. Aku tahu mas. Aku hanya takut kamu tiba-tiba meninggalkanku. Itu tidak akan terjadi. Selama ini aku rela memberi Suwarni makan dengan singkong dan hidup sesederhana mungkin demi kamu. Agar kamu mengenakan pakaian bagus dan makan enak. Asi hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar percakapan mereka. Tapi kita melakukannya hampir setiap malam tanpa alat kontrasepsi. Kenapa aku tak kunjung mengandung anakmu mas? Lagi-lagi dengan nada manja. Mungkin belum. Suwarni saja butuh 16 tahun untuk mengandung anakku. Jawab Kasman. Awal mula Kasman berani berselingkuh adalah dengan wanita asal kampung sebelah. Alasannya karena Suwarni tak kunjung memberinya keturunan. Padahal sudah menginjak usia 3 tahun pernikahan. Namun perselingkuhan itu hanya bertahan hingga tahun kedua. Karena terbongkar oleh Suwarni. Suwarni marah besar bahkan sampai meminta cerai. Namun berkat kepandaian Kasman dalam membujuk wanita, akhirnya Suwarni luluh asal Kasman tak melakukannya lagi. Tapi selingkuh adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sehingga pada tahun ke-6 pernikahannya Kasman kembali berselingkuh dengan Sari. Janda berusia 30 tahun yang kini berada di sampingnya. Mereka berdua bahu-membahu untuk menyembunyikan perselingkuhan ini hingga 10 tahun lamanya. Keduanya hampir setiap malam bertemu di rumah Sari untuk melakukan hubungan terlarang. Dan Kasman akan kembali ke rumah Suwarni sebelum pagi datang. Padahal Kasman tahu jika dirinya lah yang tidak subur dalam pernikahannya dengan Suwarni. Terbukti sudah 3 orang wanita yang dia tiduri hampir setiap malam, namun tidak ada di antara mereka yang bisa hamil. Sehingga saat Suwarni hamil, Kasman sempat merasa curiga, namun Kasman tahu jika Suwarni tidak mungkin berbuat serong, mengingat dia adalah wanita rumahan yang sangat penurut. Kasman berjanji pada dirinya jika dia akan berhenti berbuat serong jika anak dalam kandungan Suwarni sudah lahir. Kasman hanya memanfaatkan Sari karena servisnya di ranjang sangat memuaskan. Asi bersiap saat melihat Kasman beranjak dari ranjang. Malam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Dia berpamitan pada Sari untuk pulang ke rumah Suwarni. Sampai di rumah Kasman kembali seperti laki-laki setia yang sangat diidam-idamkan setiap wanita. Namun hanya sampai di situ, Asi kembali ke masa sekarang. Di mana rumah Suwarni berubah menjadi kumuh dengan suasana temaram. Seorang wanita kurus kering berkebaya hitam dengan kampak di tangan kiri serta boneka bayi di gendongan tiba-tiba muncul di hadapan. Asi mundur dengan rasa takut yang menyelimuti dirinya. Laki-laki itu pengkhianat. Sama seperti ibu mertuamu. Ucap Suwarni dengan nada serak namun penuh dendam. Sekarang kau boleh kembali. Suwarni melempar ruh Asi ke dalam raganya. Seketika Asi merasa jika tubuhnya sangat lemah.
Bahkan untuk duduk pun dia tak berdaya. Sepertinya kilas balik Suwarni mengambil semua daya tahan tubuh Asih. Ditambah lagi perut yang sejak pagi belum terkena makanan dan minuman. Di kediaman Yudarmi, api lilin tiba-tiba mengecil. Itu pertanda bahwa Asih membutuhkan makanan. Dia langsung pergi ke pekarangan Suwarni untuk menaburkan kembang setaman pada setiap sudut rumah. Yudarmi merasa gelisah sepanjang hari karena lilin terus bergoyang. Namun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi pada Asih. Setelah bunga tersebar, Asih kembali bugar. Rasa lapar, haus dan juga lelah seketika menghilang. Namun entah gangguan apa yang akan dia alami malam nanti.